Bayangkan, di tengah deburan ombak Bali Utara tahun 1846, kapal-kapal perang Belanda yang megah berlabuh di pantai Buleleng, suara meriam menggema, asap hitam membumbung tinggi, dan di balik kabut perang itu, berdiri sosok gagah, Pati Jelantik, pahlawan sejati yang tak gentar menantang penjajah. Tapi tahukah kamu, perang ini bukan cuma soal senjata, tapi soal harga diri dan kehormatan tanah Bali. Sebelum kita lanjut ke kisah heroik Pati Jelantik dalam Perang Bali I dan II, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan kisah sejarah epik lainnya dari Nusantara. Tahun 1846, Pulau Bali tampak damai, sawah menghijau, gamelan bergema dari pura ke pura, dan kapal-kapal kecil nelayan berlayar di Laut Biru Buleleng. Namun di balik ketenangan itu, awan gelap kolonialisme mulai menggantung di ufuk utara. Di seberang lautan, di Batavia, pemerintah Hindia Belanda sedang menatap peta Bali dengan pandangan penuh ambisi. Pulau itu dianggap kaya, strategis, dan belum sepenuhnya tunduk bagi Belanda. Inilah saatnya menaklukkan pulau terakhir di selatan Nusantara. Semua bermula dari sebuah aturan kuno yang disebut hak tawan karang. Menurut adat Bali, setiap kapal asing yang karam di perairan mereka menjadi milik kerajaan setempat. Kapal itu bisa diambil isinya, awaknya ditolong atau ditawan, tergantung niat dan hukum adat yang berlaku. Namun bagi Belanda, adat itu dianggap tidak beradab dan merugikan perdagangan Eropa. Mereka menuntut agar kerajaan Bali mencabut aturan tersebut, dan menyerahkan setiap kapal karam milik bangsa asing kepada pemerintah Hindia Belanda. Masalahnya, bagi rakyat Bali, laut bukan sekadar jalur perdagangan, laut adalah ruang suci, bagian dari kehidupan spiritual dan adat. Menyerahkan hak tawan karang berarti menyerahkan kedaulatan dan kehormatan tanah air. Di Istana Singaraja, Raja Buleleng duduk bersama Patih Agung I Gusti Ketut Jelantik, penasihat dan panglima yang terkenal tegas dan berani. Utusan Belanda datang dengan pakaian seragam rapi, membawa surat perjanjian dan nada ancaman halus. Namun Jelantik, dengan suara lantang dan sorot mata tajam, menjawab, "Tanah ini berdiri di atas adat dan kehormatan. Kami tidak menjual laut kami, tidak pula tunduk pada kekuasaan asing." Raja Buleleng mengangguk setuju. Bagi mereka, tidak ada harga yang pantas untuk sebuah kemerdekaan. Penolakan itu membuat Belanda marah besar. Pemerintah kolonial menuduh Bali membangkang, dan mulai menyusun ekspedisi militer dari Batavia. Kapal perang bersenjata meriam dikirim ke utara Bali, di bawah pimpinan Laksamana Michels, seorang perwira yang dikenal keras kepala. Di pihak Bali, rakyat mulai bersiap, para petani meninggalkan cangkul, menggenggam tombak dan keris, para perempuan menyiapkan makanan dan sesajen, memohon perlindungan leluhur di pura. Jelantik sendiri memimpin persiapan benteng pertahanan di Buleleng dan Jagaraga, benteng tanah yang dikelilingi parit, bambu runcing, dan semangat pantang menyerah. Semakin hari, kapal-kapal Belanda makin dekat ke pantai, suara lonceng peringatan berbunyi di pura, pertanda perang tak bisa dihindari lagi. Jelantik berdiri di tepi pantai, memandangi cakrawala yang mulai merah oleh cahaya senja di kejauhan, tampak siluet kapal perang asing, besar, megah, dan menakutkan, namun di matanya, tak ada gentar. Ia berbisik kepada pasukannya, "Mereka punya meriam. Kita punya keberanian, selama darah Bali masih mengalir, kita tidak akan menyerah." Dan disitulah, di bawah langit Buleleng yang membara, bara pertama perang Bali mulai menyala. Kabut tipis menyelimuti pantai Buleleng pada pagi buta, bulan Juni 1846 di kejauhan, suara ombak terdengar berat, bukan karena badai, melainkan karena armada besar Belanda yang perlahan mendekat dari arah utara. Puluhan kapal uap dan kapal layar berbendera merah putih biru memenuhi cakrawala, meriamnya berderet menghadap ke daratan. Bagi rakyat Bali, pemandangan itu seperti gelombang maut yang datang membawa keserakahan. Armada ekspedisi militer ini dipimpin oleh Laksamana A.J. Michels, seorang perwira yang pernah menaklukkan Sumatera Barat dan kini ditugaskan untuk menundukkan Bali
pasukannya terdiri dari ribuan serdadu bersenjata senapan laras panjang, meriam berat, dan perlengkapan perang modern. Begitu kapal jangkar dijatuhkan, dentuman meriam pertama meledak, langit Buleleng bergetar, debu dan asap membubung tinggi, menandai dimulainya Perang Bali I. Di darat, Patih Agung I Gusti Ketujelantik telah menyiapkan segalanya. Benteng pertahanan di Buleleng dibangun dari tanah padat dan bambu yang diruncingkan. Rakyat dari berbagai desa bergabung, petani, pandai besi, bahkan pendeta, semua bersatu dalam satu sumpah. Lebih baik gugur di tanah sendiri, daripada hidup dalam perbudakan. Namun senjata mereka sederhana, keris, tombak, panah bambu, dan meriam buatan lokal tak sebanding dengan kekuatan Belanda yang memiliki senjata api modern dan pasukan terlatih. Saat meriam Belanda menghantam benteng pertama, tanah bergetar hebat, namun para prajurit Bali tidak mundur. Mereka berlari keluar dari benteng, menerjang hujan peluru, berteriak lantang dengan pekik perang yang mengguncang jiwa. Pertempuran berlangsung sengit di sepanjang pantai dan jalan menuju Singaraja, bambu runcing melawan bayonet, panah melawan peluru, rakyat Bali bertempur dengan keberanian luar biasa. Bahkan ketika banyak yang tumbang, barisan berikutnya terus maju tanpa ragu. Di tengah asap mesiu, Jelantik memimpin langsung dari garis depan. Ia tidak hanya seorang patih, tapi juga roh perlawanan itu sendiri. Namun keunggulan teknologi berbicara, benteng demi benteng Bali hancur diterjang meriam, dan korban di pihak rakyat makin banyak. Akhirnya, Jelantik memerintahkan pasukannya mundur ke Jagaraga, benteng utama yang lebih kuat di pedalaman Buleleng. Setelah pertempuran berdarah itu, Raja Buleleng terpaksa menerima tawaran damai Belanda. Perjanjian ditandatangani, isinya antara lain pengakuan kekuasaan Belanda di Buleleng dan penyerahan sebagian wilayah pantai. Namun, di hati rakyat Bali, perjanjian itu adalah luka dan penghinaan bagi Patih Jelantik. Tinta di atas kertas itu bukanlah akhir perang, melainkan janji untuk membalas kehormatan yang dirampas. Dalam diam, ia menatap ke arah Jagaraga, benteng suci yang akan menjadi saksi pertempuran berikutnya. Ia tahu, Belanda akan kembali dan kali berikutnya, Bali tidak akan menyerah semudah itu. Malam tiba di atas tanah Buleleng yang hangus, asap perang masih menempel di udara. Jelantik berdiri di tepi benteng, menatap langit merah yang perlahan gelap. Hari ini kita kalah, bisiknya, tapi besok, mereka akan tahu arti kemarahan Bali. Dan di bawah sinar rembulan, di antara arang dan debu sisa pertempuran, api perlawanan kembali menyala, kecil, tapi tak akan pernah padam. 3 tahun telah berlalu sejak dentuman meriam Belanda membakar Buleleng. Namun di tanah Bali Utara, api perlawanan tidak pernah padam. Benteng Jagaraga, yang dulu hanya tempat perlindungan, kini menjelma menjadi simbol kekuatan dan harga diri rakyat Bali. Patih Agung I Gusti Ketujelantik kembali memimpin rakyatnya, bukan dengan janji kekuasaan, tapi dengan sumpah kehormatan. Selama Jagaraga berdiri, katanya, tidak satupun penjajah akan menginjakan kakinya di tanah ini dengan bebas. Perjanjian damai 1846 ternyata hanya menenangkan permukaan. Belanda menuntut banyak hal, pajak, pelabuhan, dan campur tangan dalam urusan kerajaan. Namun bagi rakyat Buleleng, semua itu terasa seperti belenggu yang mencekik leher. Jelantik, dengan dukungan rakyat, menolak keras tekanan tersebut. Ia membangun kembali kekuatan pasukan, memperkuat benteng Jagaraga, dan melatih prajurit dari seluruh penjuru Bali Utara. Benteng Jagaraga bukan benteng biasa, dibangun dari tanah padat dan batu, dikelilingi parit dalam, ditanami bambu runcing dan jerat tersembunyi. Di dalamnya, tersimpan senjata, logistik, dan semangat juang yang membara. Awal tahun 1848, Belanda datang lagi. Mereka merasa perlawanan Bali telah melemah, dan berniat mengakhiri pengaruh Patih Jelantik selamanya. Kapal-kapal perang berlabuh di Sangsit, tak jauh dari Jagaraga. Ribuan serdadu Eropa dan pasukan bayaran Ambon turun ke darat dengan persenjataan lengkap, namun kali ini, Bali sudah siap. Begitu mereka mendekat ke benteng Jagaraga, pasukan Jelantik membuka serangan mendadak. Panah menyambar dari balik pepohonan,
Bambu runcing melesat dari lubang jebakan. Para prajurit Bali menunggu Belanda masuk ke jalur sempit, lalu menyerbu dari segala arah. Teriakan perang menggema. Puputan. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dijajah. Pertempuran berlangsung sengit. Belanda kewalahan, banyak serdadu yang gugur, senjata mereka direbut, dan sebagian besar pasukan dipaksa mundur ke pantai. Kekalahan ini membuat pasukan kolonial terhina di mata dunia. Untuk pertama kalinya, kekuatan besar Eropa dipukul mundur oleh rakyat kecil dari sebuah pulau di Nusantara. Kemenangan di Jagaraga mengguncang seluruh Bali dari Karangasem hingga Mengwi. Rakyat menyalakan dupa, memukul gong, dan berdoa di pura-pura untuk menghormati para pejuang. Nama Pati Jelantik dielu-elukan sebagai Singa Bali Utara, pemimpin yang tidak kenal takut, yang membuat Belanda bertekuk lutut. Namun di balik sorak kemenangan itu, Jelantik tetap waspada. Ia tahu Belanda tidak akan berhenti di sini. Kekalahan mereka adalah luka yang pasti ingin dibalas. Maka, di tengah sorak gembira, Jelantik memberi peringatan kepada para pengikutnya. Jangan anggap ini akhir, ini baru awal dari perang yang panjang. Jika mereka datang lagi, biarkan bumi Jagaraga menjadi saksi terakhir perjuangan kita. Benar saja, di Batavia, pemerintah Belanda murka. Mereka menyebut kekalahan di Jagaraga sebagai aib nasional. Rencana balasan segera disusun. Kali ini, mereka akan datang dengan kekuatan 2 kali lipat, membawa senjata baru, dan taktik baru. Sementara itu di Jagaraga, malam-malam sunyi diisi dengan doa dan persiapan. Rakyat menimbun logistik, memperbaiki benteng, dan mengasah senjata. Anak-anak belajar diam ketika mendengar suara meriam di kejauhan. Para perempuan menyiapkan makanan untuk para pejuang, dengan air mata dan doa yang tak pernah berhenti. Di tengah semuanya, Jelantik tetap berdiri tegar. Tatapannya jauh menembus gelap malam, ke arah laut tempat musuh akan datang lagi. Ia tahu, pertempuran besar berikutnya akan menentukan nasib Bali. Selama tanah ini masih berpijak di bawah kakiku, kata Jelantik dalam keheningan, aku tidak akan menyerahkan Bali pada siapapun, bahkan jika itu berarti kematianku sendiri. Dan begitu, bara Jagaraga yang telah menyala kini menjadi api yang siap menyembur, menanti kedatangan gelombang perang yang lebih dahsyat di tahun berikutnya. Langit Bali Utara kembali berwarna kelabu. Tahun 1849 menjadi saksi kembalinya armada Belanda yang lebih besar, dan lebih haus kemenangan. Kekalahan di Jagaraga setahun sebelumnya adalah aib bagi mereka, dan kini mereka datang untuk menebusnya, dengan meriam yang lebih banyak, pasukan yang lebih banyak, dan niat yang lebih kejam. Sementara itu di Jagaraga, Patih Agung I Gusti Ketut Jelantik telah siap. Ia tahu, inilah pertempuran terakhir. Dari kejauhan, Laut Sangsit tampak seperti lautan besi. Puluhan kapal perang Belanda datang berbaris rapi, mengibarkan bendera 3 warna mereka. Dentuman meriam menggema sebelum matahari terbit, mengguncang bumi dan membangunkan seluruh desa. Kali ini Belanda tidak hanya menyerang dari laut, mereka telah mempelajari medan Jagaraga dan menyusun strategi baru, mengepung dari 2 arah, dari depan dan dari belakang benteng. Sebuah langkah licik, namun efektif. Di benteng Jagaraga, Jelantik berdiri di atas menara pengintai, matanya menatap cakrawala. Ia tahu jalur musuh di depan, tapi tak menyadari bahwa di balik hutan rimbun sebelah selatan, pasukan Belanda sedang berputar diam-diam menuju belakang benteng. Fajar baru menyingsing ketika tembakan pertama dilesakan. Benteng Jagaraga berguncang di bawah hujan peluru dan meriam, dinding tanah mulai retak, parit mulai penuh dengan lumpur dan darah. Namun rakyat Bali bertempur dengan keberanian luar biasa. Mereka keluar dari lubang pertahanan, menantang peluru dengan keris terhunus, meneriakkan seruan perang yang mengguncang hati musuh. Puputan, puputan, mati untuk kehormatan. Perempuan dan anak-anak membantu membawa air dan peluru dari belakang benteng, sementara gamelan perang dipukul terus-menerus, membuat semangat para prajurit tetap menyala. Jelantik sendiri tidak bersembunyi di belakang. Ia memimpin dari garis depan, tubuhnya berlumur debu dan darah,
namun matanya tetap tajam seperti elang. Ketika pertempuran tampak seimbang, Belanda memainkan kartu terakhir mereka. Pasukan yang memutar dari belakang menyerang dari arah tak terduga. Benteng Jagaraga kini diserang dari dua sisi sekaligus, depan dan belakang. Suara teriakan bercampur dentuman meriam, api membakar gerbang utama, dan debu menutupi langit. Pasukan Bali terjepit, tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus bertempur meskipun banyak yang tumbang, menolak mundur bahkan ketika peluru terakhir telah ditembakkan. Pati Jelantik, yang menyadari bentengnya tak mungkin dipertahankan lagi, mengumpulkan sisa pasukan di halaman utama. Dengan suara lantang ia berkata, "Hari ini kita tidak berperang untuk menang. Kita berperang untuk kehormatan Bali. Lebih baik mati sebagai manusia merdeka daripada hidup sebagai budak." Sorak prajurit menggema. Mereka maju bersama sang patih, melawan arus pasukan Belanda yang jauh lebih banyak. Keris dan tombak beradu dengan bayonet dan peluru. Tubuh-tubuh berguguran, tapi tidak satu pun mundur. Ketika matahari tenggelam di balik Gunung Batur, benteng Jagaraga telah berubah menjadi lautan api. Bambu runcing terbakar, bendera Bali hangus, dan udara dipenuhi bau mesiu dan darah. Di tengah reruntuhan, Jelantik terluka parah, namun sebelum ajal menjemput, ia menatap ke arah langit yang memerah dan berbisik lirih. Bali tidak kalah. Selama rakyat masih ingat siapa mereka, penjajah takkan pernah berkuasa selamanya. Beberapa saat kemudian, ia menutup mata, gugur sebagai pahlawan, sebagai penjaga terakhir kehormatan Bali Utara. Rakyat yang tersisa mengikuti langkahnya, melakukan puputan, perlawanan sampai titik darah penghabisan. Benteng Jagaraga jatuh, namun di hati rakyat Bali, kemenangan sejati justru lahir hari itu, kemenangan atas rasa takut dan ketundukan. Belanda akhirnya menguasai Buleleng dan wilayah Bali Utara, namun kemenangan mereka terasa hampa. Di balik benteng yang runtuh, tersisa kisah tentang semangat yang tak bisa dibunuh. Nama I Gusti Ketut Jelantik menjadi legenda. Anak-anak di Bali tumbuh mendengar kisahnya, para pemuka adat menyebut namanya dalam doa, dan setiap pura di Buleleng menyimpan ingatan akan keberaniannya. Karena bagi rakyat Bali, Pati Jelantik tidak mati, ia hanya kembali ke tanah leluhur, menjaga pulau ini dari dunia arwah agar Bali selalu tegak, takluk hanya pada Tuhan, bukan pada penjajah. Kehormatan tidak bisa dibeli dan keberanian tidak bisa ditaklukkan. Warisan Patih Agung I Gusti Ketut Jelantik, Sang Singa Jagaraga. Asap perang telah lama hilang dari langit Bali Utara. Benteng Jagaraga kini tinggal reruntuhan, batu-batu berserakan, ditumbuhi lumut, dan diselimuti sunyi. Namun bagi rakyat Bali, tempat itu bukan sekadar sisa perang, melainkan tanah suci, tempat di mana keberanian manusia mencapai puncaknya. Setelah tahun 1849, Belanda berhasil menancapkan kekuasaannya di Bali Utara. Mereka mendirikan pos militer, mengatur perdagangan, dan menanamkan pengaruh politik ke kerajaan-kerajaan lain. Namun di balik ketundukan formal itu, jiwa rakyat Bali tidak pernah benar-benar tunduk. Masyarakat masih memegang teguh adat dan keyakinannya. Setiap upacara di pura, setiap tarian sakral, dan setiap bunyi gamelan, menjadi bentuk perlawanan kultural yang halus, tapi abadi. Mereka tahu, meski senjata telah diam, semangat Jagaraga hidup di hati mereka. Nama yang tak pernah padam, Patih Agung I Gusti Ketut Jelantik. Di antara abu sejarah itu, satu nama tetap bersinar, Patih Jelantik. Bagi rakyat Bali, ia bukan sekadar tokoh perang, melainkan penjelmaan keberanian dan kehormatan. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, dari kakek kepada cucu, tentang bagaimana ia menolak tunduk pada kekuasaan asing, tentang sumpahnya untuk mati demi harga diri bangsanya. Dalam budaya Bali, ia dikenang bukan hanya sebagai pahlawan, tapi sebagai roh penjaga tanah leluhur, arwah yang menjaga keseimbangan antara keberanian dan kesucian. Setiap kali upacara persembahyangan digelar di Jagaraga, dupa dinyalakan untuk menghormatinya. Angin yang bertiup dari utara dipercaya membawa bisikan semangat Jelantik, seolah ia masih berpatroli, memastikan tanah kelahirannya tetap damai dan merdeka. Perang Jagaraga bukan hanya tentang kekalahan atau kemenangan, tetapi tentang makna kehormatan dan identitas.
rakyat Bali belajar dari Jelantik bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi juga bebas dalam jiwa, bebas dalam mempertahankan nilai dan adat sendiri. Semangat inilah yang kemudian menular pada perlawanan-perlawanan berikutnya di Bali, dari Puputan Badung, 1906, hingga Puputan Klungkung, 1908. Semua berpijak pada jejak yang ditinggalkan Jelantik. Setiap puputan adalah gema dari sumpahnya di Jagaraga. Lebih baik mati bermaru, daripada hidup terhina. Kini, lebih dari 1,5 abad berlalu, Bali telah berubah. Jalan-jalan ramai, hotel berdiri megah, dan wisatawan datang dari berbagai penjuru dunia. Namun di balik modernitas itu, jiwa Jagaraga tetap berdenyut. Di sekolah-sekolah, nama Pati Jelantik disebut dalam pelajaran sejarah. Di pura, namanya disebut dalam doa, dan di hati setiap orang Bali tersimpan kebanggaan bahwa mereka adalah keturunan dari pejuang yang tidak pernah tunduk. Benteng Jagaraga bukan lagi medan perang, tapi tempat renungan. Setiap batu di sana adalah saksi, setiap tiupan angin membawa pesan bahwa keberanian sejati bukan soal menang atau kalah, tapi tentang kesetiaan pada kehormatan dan tanah air. Ketika malam turun di Buleleng dan bintang bertaburan di langit utara, kadang orang-orang tua berkata, "Jika kau berjalan melewati Jagaraga dan mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, jangan takut. Itu bukan hantu. Itu suara arwah para pejuang yang masih berjaga." Pati Jelantik mungkin telah gugur lebih dari 170 tahun lalu, tapi semangatnya tidak pernah mati. Ia hidup dalam setiap upacara, setiap doa, dan setiap langkah generasi Bali yang menolak lupa. Karena Jagaraga bukan sekadar nama tempat, ia adalah jiwa perjuangan, dan Pati Jelantik bukan sekadar pahlawan, ia adalah abadi dalam ingatan, hidup dalam darah rakyatnya. Selama matahari masih terbit dari timur dan suara gamelan masih berdentang di pura, arwah Jagaraga akan terus hidup, menjaga Bali, menjaga kehormatan, menjaga kemerdekaan.